Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya para sahabat, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum juga Ustadz Aeb, semoga sehat selalu. Puji beserta syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan juga insya Allah selalu memberikan kita petunjuk. Amin. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, para sahabat MPP semuanya, Alhamdulillah berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan kemudahan untuk berkumpul dan mendengarkan kajian bersama Ustadz Haib. Tema yang kita ambil kali ini adalah mengenai fikih wudhu yang harus kita pelajari. Sebenarnya sih kayaknya wudhu semua orang udah tahu ya, apa aja yang harus dilakukan karena dari kecil gitu ya istilahnya, yang apalagi yang kalau dari lahir udah Islam gitu pasti udah diajarkan wudhu tuh seperti apa. Cuman kadang-kadang mungkin ada hal-hal yang kita lewati atau mungkin katanya justru yang paling penting itu adalah niat sebenarnya gitu kan dari wudhu. Nah, supaya kita bisa mendapatkan wudhu kita tuh yang mana itu jalannya menuju untuk sholat berhadapan dengan Allah itu bisa sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengarkan kajiannya bersama Ustadz Aib. Mangga Ustadz. Banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan taqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, keberkahan, dan semoga kita mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul teladan kita, manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih bersama dalam kajian sebagaimana tadi di awal Teh Dini menyampaikan, kita akan membahas dan nanti kita ada hal yang kita diskusikan, nanti kita diskusi bersama terkait dengan wudhu. Ya. Betul tadi disampaikan bahwa memang wudhu itu adalah kita dari kecil, ya, apalagi yang Islamnya secara keturunan, maka dipastikan kita sudah mengenal yang namanya wudhu. Dan memang terkait dengan wudhu ini adalah hal yang pertama dan utama di dalam agama kita. Di dalam berbagai kitab tentang fikih, ya, itu bab tentang bersuci ataupun kitabut taharah, ya, itu senantiasa disimpan, dibahas lebih awal. Karena memang bagaimana kita menyadari bersama pentingnya sebuah kesucian di dalam agama kita. Sahabat semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bagaimana wudhu yang kita lakukan mungkin sejak kecil dan sudah lancar, begitupun eh, sebenarnya wudhu, sholat, dan aktivitas tentang keislaman kita ya tentunya sudah terbiasa. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai itu semua? Saya sambil mencari uh, fikih wudhu. Baik, Bismillah.
fikih tentang wudhu yang wajib kita pelajari. Karena memang wudhu ini adalah tadi sesuatu yang dasar di dalam agama kita. Karena memang kita awali dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menyukai kebersihan. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 222 bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, suci secara lahir dan juga secara batin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, secara batin bagaimana kita ketika pernah mengakui berbuat kesalahan maka taubat, ya, jamaknya adalah tawabin. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang seharusnya. Dan juga Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Baik suci tadi secara dohir juga secara batin. Ya. Secara dohir memang wudhu itu kan bersuci gambaran secara dohir. Tetapi nanti kita akan menemukan bahwa dengan wudhu itu ya, lahir batin tersucikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyukai kita semua orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali kepadanya ketika melakukan kesalahan, kembali kepada Allah, kepada jalan yang semestinya. Juga Allah menyukai kita yang senantiasa mensucikan diri, baik secara zahir ataupun secara batin. Nah, maka berkaitan dengan ini bagaimana kita berwudu juga ya tadi bisa jadi sudah menjadi uh, aktivitas yang rutin ataupun rutinitas keseharian kita karena kita sebagai orang yang beriman dan juga Islam yang melaksanakan kewajiban rukun Islam kita di antaranya sholat dan sebelum sholat kita harus bersuci wudhu. Ya, jadi berbahagia bagi kita yang senantiasa mensucikan dirinya baik secara zahir ataupun secara batin. Ini adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di antara kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ibu-ibu, teteh-teteh yang sudah berkeluarga, sudah punya pasangan, bagaimana bahagianya ketika dicintai oleh pasangannya. Ya. Disayangi juga dicintai oleh anak-anak yang sudah punya keturunan. Nah, terlebih bagaimana kita dicintai oleh pemilik itu semua, ya, pemilik pasangan, pemilik anak-anak, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah Allah yang uh, menyukai di antara kita yang senantiasa bersuci lahir ataupun batin. Jamaah semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat yang berbahagia, di antara keutamaan wudhu itu adalah dalam salah satu hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah. Sesungguhnya umatku nanti dihadirkan pada hari kiamat itu ghurran mujallibina min asadil wudu, dengan wajah yang berseri-seri karena sisa air wudu, min asadil wudu. Maka faman istata'a minkum an yutila dhullahu falyaf'al. Siapa yang di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini di antara keutamaan wudhu. Jadi nanti di hari kiamat, ya, dan ini juga sebenarnya isyarat juga di dunia, gitu kan. Jadi orang-orang yang senantiasa wudhu itu kan
bersihkan anggota wudunya, ya. Di antaranya di sini yang disebutkan adalah wajah, ya, ataupun ya wajah, wajah kan sudah menjadi bahasa serapan ya, wajah di muka itu kan. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati dhurran mujallina min atharil wudu. Bahwa sesungguhnya umatku nanti akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri, kata baginda Rasul. Dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudu. Berarti orang yang sering wudunya, ada asar wudunya, ada bekas wudunya, maka semakin cerah dan semakin berseri-seri. Ya. Maka di dalam Al-Quran surat Ali Imran itu disebutkan yauma taswaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat itu ada yang wajahnya berseri-seri putih dan ada yang uh, hitam. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana amalan di dunia. Di antaranya adalah ini keutamaan wudhu. Ya, jadi nanti di hari kiamat orang yang senantiasa wudhu itu wajahnya berseri-seri karena ada bekas air wudhu, ya, sering wudhu. Ya maka faman istata'a minkum an yutila dhurlahu dhurlatahu falyaf'al. Siapa di antara kalian, kata baginda Rasul, yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka lakukanlah. Bagaimana ketika kita mendawamkan wudhu, ketika banyak wudhu kan banyak sisa air wudhu, ya, sering terbasuh wajahnya. Maka istimewa orang yang senantiasa uh, mempunyai wudhu nanti, ya, walaupun bukan untuk sholat saja, ya. Ini istimewa karena siapa yang bisa memanjangkan, dalam artian juga dimaknai adalah yang senantiasa wudhu, ya, di dalam kehidupan ini dia ketika batal wudhu itu kan. Jadi uh, kalau bahasa Sundanya mendawamkan, ya, dawam, senantiasa rutin. Ya, ketika batal dia wudhu lagi, menjaga wudhunya itu kan. Nah, maka memanjangkan cahaya wajahnya, ya, dia semakin semakin berseri-seri dan semakin bercahaya. Nah, ini di antara keutamaan wudhu. Ya, karena memang secara apa? Secara uh, zohir ya kan sering terbasuh gitu kan. Maka sering terbasuh lebih bersih, lebih bersih. Jadi apalagi ya ada ungkapan katanya teteh-teteh ibu-ibu yang sering apa tuh menginginkan uh, dandanan yang ceria, ya banyak wudhu katanya. Jadi dengan wudhu ya berseri-seri dan bercahaya. Begitu keutamaan wudhu. Kemudian sebelum sholat itu kan kita wudhu, ya, maka yang diterima sholatnya itu adalah hanya yang bersuci, ya. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Baginda Rasul bersabda tidak akan diterima sholat seorang yang berhadas hingga dia berwudu. Nah, senada juga di hadis yang lain bahwa la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat hamba yang tidak suci, tidak bersuci, ya, tidak berwudu, ya. Maka bagaimana pentingnya wudu ketika kita akan sholat sebagai tolak ukur diterima dan tidaknya itu sholat kita adalah dari wudunya, ya. Ketika akan sholat ya harus wudu karena tidak akan diterima la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yawadda, sampai dia berwudu, ya, sampai punya wudu ya, ketika berhadas, ketika batal ya dia wudu itu kan, ya. Atau tadi di hadis lain bil ghairi tahur, salat tidak diterima tanpa tanpa bersuci, bukan wudu. Nah, jadi bagaimana salat kita keseharian ketika
ingin diterima, ya tentunya harus harus wudhu. Maka tidak sah sholatnya yang tidak memiliki wudhu, gitu kan, yang tidak wudhu terlebih dahulu. Ya. Baik, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara perintah dan bagaimana cara berwudhu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, idza qumtum ila sholat, nah ini adalah cara berwudu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Maka fagsilu wujuhakum. Yang pertama, cucilah wajahmu. Ya, dicuci wajahnya. Tadi ketika dicucikan menjadi bersih, ya, maka berseri-seri. Ya. Fagsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai sikut. Tangan sampai sikut. Kemudian wamsahu biruusikum, dan usaplah kepalamu. Nah, di sini nanti para ulama sebagian menyebutkan bahwa sebagian kepala, biruusikum, sebagian kepala, kan di kepala ada rambut, serta usaplah sebagian kepalamu, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kakimu sampai kedua mata. Nah, kalau tadi tangan sampai sikut, kemudian kaki sampai mata kakinya, ya. Cuma kalau mata kaki kan, walaupun mata tidak bisa melihat kan mata kaki. Ya, jadi ini perintah tentang wudhu, bagaimana ketika akan sholat, tidak kumtum ilas sholat. Ini yang harus dibasuh ini adalah 4 hal di sini. Ya, jadi wajah, kemudian tangan sampai sikut, kemudian kepala, ya sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Kalau orang Sunda bilangnya memuncangan, ya memuncangan karena hampir segede muncang gitu kan. Muncang. Nah, jadi ini adalah perintah tentang bagaimana wudhu dan caranya. 4 hal yang dibasuh. Nah, maka berkaitan dengan ayat ini, eh, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa rukun ataupun fardu wudhu, rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, itu ada 6. Diawali dengan niat dan akhirnya ya dilaksanakan dengan tertib urutan. Nah, maka sebagaimana yang kita kenal di beberapa keterangan bahwa fardu wudhu itu ada 6. Niat, kemudian tadi mencuci muka, kemudian mencuci 2 tangan sekaligus sampai sikut, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki sampai mata kakinya, kemudian itu semua dilakukan dengan berurutan tertib. Ya, jadi mulai wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, itu urutannya. Jadi menjadi 6 rukunnya. Diawali dengan niat, karena segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Dan eh, akhirnya tertib dalam artian ya tadi berurutan. Maka di dalam salah satu kitab juga sama, ya, furudul wudu sittah, bahwa fardu wudu itu ada 6. Al awwalu an-niyah, yang pertama niat, ats-tsani ghuslul wajhi, yang membasuh wajah, kemudian ats-tsalits ghuslu al-yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh uh, tangan sampai sikut, ar-rabi mashu syai'in minar ra'si. Nah, jadi membasuh ataupun mencuci syai'in minar ra'si, sebagian dari kepala, ya, sebagian kepala. Jadi di sini adalah yang disebut roksin, kepalanya, karena mungkin ada, mohon maaf, mungkin ada yang eh, kepalanya rambutnya sudah tiada, gitu kan. Nah, maka ketika rambutnya tidak ada, ya kan kepalanya ada, jadi yang dibasuh adalah kepalanya, ya.
Kasihan nanti kalau harus rambutnya yang tidak ada gitu kan. Menjadi kepala minar ra'si. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki tadi as-sadis at-tartib, dan yang keenam adalah tartib. Jadi ini sumber yang kita ketahui bahwa berdasarkan ayat yang tadi ya. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan memang 4 anggota yang dibasuh ataupun yang dicuci, kemudian tambah 2 yaitu diawali dengan niat karena segala sesuatu tergantung kepada niatnya ya. Niat ketika kita hendak wudhu ya berarti diawali dari membasuh muka ya, kemudian diakhiri dengan tertib. Saya kira teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah sudah terbiasa dengan wudhu ya. Jadi bagaimana wudhu kita supaya ya sempurna tentunya gitu kan. Nah yang namanya wajah itu para ulama menyebutkan mulai dari awal tumbuhnya rambut ya, sampai apa ini bawah ya, sampai dagu gitu kan. Kemudian pinggirnya ujung telinga, nah itu wajah gitu kan. Nah, itu terbasuh semuanya. Gitu kan. Bagaimana kalau yang tadi rambutnya tiada ataupun agak belakang itu tumbuhnya, nah maka eh, menurut kebiasaan saja ya ataupun wajah yang normal gitu kan. Wajah itu ukurannya dari mana gitu kan. Nah, jadi mungkin ada yang tumbuh rambutnya agak agak di belakang gitu kan ataupun sudah tiada jadi ukurannya adalah wajah yang normal yang biasa. Nah, itu. Nah, kemudian juga tangan bagaimana kalau orang tidak ada tangannya ya berarti anggota anggota tangan yang ada yang dibasuh itu kan. Ya kalau ibaratnya ukurannya ada yang saya kan sampai sikut ya. Dia sikutnya agak dekat dengan ketiak, mohon maaf ibaratnya gitu kan. Ya itu sampai sana gitu kan. Nah, jadi eh, itu batas batas membasuh kan sampai sampai sikut. Ya, kalau ada yang tidak ada telapak tangannya ya ya seadanya. Jadi anggota tangan yang ada yang eh, tersisa ya itu yang dibasuh gitu kan. Begitupun dengan kaki ya. Kaki kalau kaki sampai ini ya sampai mata kaki. Kalau ada yang tidak ada mohon maaf bawahnya ibaratnya telapaknya ya ya maka yang ada gitu kan. Yang ada kalau telapaknya ada sepotong berarti sepotong ya ada. Nah, kalau tidak adanya sampai mata kaki berarti ya tidak ada kewajiban untuk membasuh kaki ataupun mungkin untuk hati-hatinya ya yang ada gitu kan bagian kaki yang ada silahkan dibasuh. Tapi kalau yang wajibnya memang yang dibasuhnya ya sampai mata kaki. Ketika tidak ada berarti tidak menjadi kewajiban kan memang tidak ada. Baik itu terkait dengan rukun wudhu yang harus dilakukan. Saya kira sekali lagi teteh-teteh ibu-ibu sahabat semua ya sudah bisa memahami dan terbiasa dengan wudhu ini ya. Poinnya kita bagaimana kita senantiasa memperhatikan supaya wudhu yang kita lakukan memang memang sempurna karena walaupun kesempurnaan itu adalah milik Allah tetapi bagaimana kita dicontohkan untuk beramal ini sesuai dengan ketentuan yang sebaiknya sehingga nanti juga selain kewajiban juga mendapatkan juga pahala yang terbaik di hadapan Allah SWT. Baik teteh-teteh, ibu-ibu jamaah sekalian, sahabat yang dirahmati Allah, tadi adalah yang wajibnya dan ini yang sunnahnya plus kebaikan. Ya, ketika dilakukan kita mendapatkan banyak kebaikan sunnah di dalam wudhu. Ya, itu tadi yang wajibnya. Kemudian ketika ditambah dengan melakukan hal-hal ini semua, maka sunnahnya terbawa juga dan kita mendapatkan plus pahala kebaikan yang lain. Jadi antaranya adalah membaca basmalah, membaca bismillah ketika hendak wudhu gitu kan. Nah, bagaimana nanti kalau wudhunya tidak di tempat wudhu, di tempat mandi yang di sana ada uh,
tempat buang air besar. Nah, bisa untuk lebih amannya tidak dilafalkan gitu kan. Ya, karena di sana ada WC-nya gitu kan. Jadi tidak dilafalkan. Jadi begitupun tadi sebenarnya dengan niat gitu kan, niat. Ya. Niat walaupun menurut pendapat Syafi'iyah adalah dilafalkan ya. Tetapi sebenarnya niat itu kan tempatnya di dalam qalbu, di dalam hati. Ya. Jadi eh, tidak terdengar ya udah jadi niatnya karena di dalam qalbu kan tidak kedengaran kan. Nah, jadi dengan mengucapkan bismillah di awalnya ya karena memang di dalam keterangan itu kita sudah mengetahui bagaimana amalan baik itu ketika diawali dengan bismillah, maka akan ada keberkahan dan kebaikan. Nah, maka begitupun dengan wudhu, diawali dengan bismillah, tetapi tadi kalau wudhunya di tempat yang ada WC-nya, ya, tempat buang air kecil ataupun buang air besarnya, lebih amannya adalah tidak dilafalkan, gitu kan, tidak terucap dalam artian tidak kedengaran, ya, cukup di dalam kalbu di dalam hati saja. Kemudian membersihkan gigi dan mulut, ya, maka nanti ada kumur-kumur, ya berkumur gitu kan. Kemudian mencuci telapak tangan, karena tadi yang diawali kan niat, kemudian membasuh wajah. Nah ini sunnahnya telapak tangannya dibersihkan dulu, kemudian berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur, kemudian juga memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan, ya, jangan tidak dikeluarkan. Dalam fikih disebutnya bahasa Arabnya adalah Arabnya istimsyak sama istinsar, memasukkan kemudian dikeluarkan, ya, 1 sampai 3 kali, ya, karena memang ini kalau belum terbiasa apa perih juga itu kan, perih, ya, tapi manfaatnya secara kesehatan itu lebih bersih gitu kan. Nah, melakukan 3 kali ketika mengusap kepala, mencuci anggota wudhu yang lain. Jadi tadi mengusap kepala, kemudian tangan dan juga kaki, ya, wajah juga sama. Itu dilakukan sunnahnya 3 kali 3 kali. Ya, kalau secara ukuran sah 1 kali pun sudah sah sebenarnya. Dari berbagai riwayat yang kita ketahui bahwa bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya, jadi 3 kali ya maksimal dan itu masuk kepada sunnah, ya, mendapatkan plus kebaikan, ya, sekalipun tapi sudah sah itu ketika uh, terbasuh semuanya. Kalau bahasa Sundanya walatra, ya terbasuh semuanya. Jadi 3 kali 3 kali. Kemudian mendahulukan mencuci bagian tubuh yang kanan. Ya, tadi kan kalau wajah kan satu ya itu kan, eh, kepala juga satu gitu kan. Nah kalau tangan sama kaki kan yang normal kan ya dua itu kan, kanan yang kiri. Ya sunnahnya mendahulukan yang kanan. Ya, bagaimana kalau yang kiri dulu tetap sah. Ya, tapi sunnahnya ya berdasarkan dari berbagai hadis ya yang kanan terlebih dahulu itu kan. Ya, yang kanan terlebih dahulu itu adalah sunnah. Kemudian mengusap semua bagian kepala sekaligus telinga. Ini jadi mengusap ataupun mencuci, membersihkan ya telinga termasuk kepada sunnah, menyambung dengan kepala. Jadi tadi sebagian sunnahnya disebutkan di sini adalah semua kepala, semuanya, kemudian ke telinganya. Ya, jadi tadi sebagian juga sudah sah, gitu kan. Nah, kalau telinganya tidak terusap, ya juga sudah sah. Ini membasuh telinga ataupun ya mengusap telinga itu bagian daripada sunnah, nyambung dengan kepala. Makanya ada beberapa yang ya itu kan setelah apa? Setelah kepala kemudian telinga. Kemudian sunnah juga membasahi sela-sela jari, tangan dan kaki. Jadi di sela-sela sampai ke pinggir-pinggir ini, jari tangan dan juga jari kaki. Ya di sela-sela dibersihkan karena ketika sampai sempurna seperti itu ya nanti semuanya kan terbersihkan, maka ya bersih itu kan. Kalau sewajarnya nanti tidak sempurna kan.
Nah, kemudian diakhiri dengan membaca doa, doa wudhu ya, sebagaimana yang sudah kita hafal. Maka dalam hadis itu ini diantara istimewanya doa wudhu itu kan. Man tawaddoa, siapa yang wudhu, ya, fa sanal wudhu, dia menyempurnakan, membaguskan wudhunya, ya. Tadi dengan sempurna wudhunya, kemudian ketika apa, wajah, ukuran wajah semuanya dibasuh, kemudian tangan sampai sikut, kemudian kepala, kemudian eh, ya sempurna kaki. Fahsanal wudu, siapa yang wudu kemudian fahsanal wudu, kemudian dia menyempurnakan dibasuh anggota wudu tadi, ya. Summa qal, kemudian diakhiri dia berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini kan syahadat, bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, aku bersaksi tiada ilah selain Allah, wahdahu la syarikalah. Allah yang wahdah, yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasul Allah. Ya, kemudian Allahumma ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang senantiasa kembali kepadamu bertobat. Ya, tawabin. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadi sama dengan doa yang tadi, eh, doa di Al-Quran surat Al-Baqarah 222. Ya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Di sini menjadi doa gitu kan. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku menjadi bagian hamba-hambamu yang senantiasa mensucikan diri. Ya. Jadi ini doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada yang ditambah waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku ini hambamu ya Allah yang soleh. Nah, jadi di riwayat ini sampai minal mutatahhirin. Maka futihat lahu thamaniyah abwab al-jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Insyaallah ini diantara motivasi bagi kita. Maka ketika kita terbiasa menyempurnakan wudhu kemudian diakhiri dengan doa, maka terbuka ya bagi kita, bagi pelaku ini semua, ya, baginya samaniyata abwabil jannah, 8 pintu surga terbuka. Ya, tentunya kita kan satu gitu kan, tidak bisa menjadi 8. Maka min ayyisha min ayyihasya. Jadi dari pintu manapun kamu akan masuk, silahkan, tinggal pilih. Ya, ini diantara uh, faidah ataupun motivasi bagi kita supaya kita menyempurnakan wudhu, kemudian juga uh, berdoa di akhirnya. Nah, ini adalah jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana sunnah-sunnah wudhu. Saya kira sekali lagi teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat sudah terbiasa dengan sunnah-sunnah ini, ya, kita istiqomahkan sehingga kita nanti menjadi sesuai yang disebutkan dalam hadis ini, futihat lahu tsamaniyata abwab. Ya, kita bebas untuk masuk surga dari pintu manapun, tinggal milih. Ya. Nah, kemudian wudhu yang sempurna. Nah, dalam riwayat hadis Bukhari Muslim itu disebutkan gambaran dalam hadis, ya, wudhu yang sempurna. Wa an Humrata 'anil Utsman radhiyallahu an, dari Hamra, dia berkata suatu ketika Utsman meminta air wudhu. Da'a biwudu'in. Nah, kemudian Utsman ini melakukan wudhu. Faghsala kafihi thalatha marrat, thumma matmad, wastanshaq, wastanshal, thumma ghasala wajhi thalatha marrat, thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq thalatha marrat, thumma al-yusra mithla dhalik, thumma masaha bi ra'si, thumma ghasala rijlihi al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat, thumma al-yusra mithla dhalik, thumma qala ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahnu wudu'i hadha. Nah, ini
salah satu riwayat bagaimana wudhu yang sempurna yang dilakukan Utsman, ya, dan di akhirnya dia menyebutkan ini adalah uh, wudhu seperti wudhu saya melihat baginda Rasul berwudhu, ya. Jadi yang sempurna ini dalam hadis ini sunnah dan rukunnya ya dilaksanakan, ya. Jadi fagosala kafihi salasa marlat. Yang pertama dia mencuci kedua telapak tangannya, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian madmad berkumur-kumur. Kemudian wastansyar. Kemudian tadi dia menghirup, kemudian menghembuskan air lewat hidungnya. Ya, kemudian tsummal wajhi salasa marrat, mencuci wajah, basuh wajah 3 kali. Tsumma ghasala yadahul yumna, kemudian tangan yang kanan sampai sikut salah sama 3 kali juga. Tsumma yusra, kemudian yang kiri, misal dalik sama seperti yang kanan. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian membasuh sebagian dari kepalanya. Tsumma ghasala rijlihi al-yumna ilal ka'bain salasa marrat. Ya, dia membasuh kaki yang kanan sampai mata kaki 3 kali. Tsumma yusra, kemudian yang kiri misal dalik seperti yang kanan. Nah, jadi dilakukan itu semua kan dengan berurutan tertib. Tsumma qala, kemudian dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahnu wudu'i hadza. Aku melihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Jadi ini yang dilakukan oleh Utsman. Ya, kita tahu bahwa Utsman itu adalah sahabat dekat baginda Rasul. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Jadi dari hadis ini bahwa bagaimana gambaran wudhu yang sempurna, ya, eh, diawali dengan tadi gosala kafihi, ya, gosala kafihi, jadi membasuh, membersihkan tangan, ya, dan lainnya, ya. Kemudian jamaah sekalian, kita pun harus mengetahui dan jangan sampai wudhu yang kita lakukan itu batal. Ya, maka di sini ada beberapa yang membatalkan wudhu, ya. Minimal ada 4 di sini dari sumber yang kita ketahui, dan mungkin sumber lain ada yang bertambah, ya. Dan ada satu yang memang ikhtilaf, perbedaan di antara yang 4 ini. Yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, ketika ada sesuatu yang keluar, ya, dari kemaluan, ya, yang dengan apa, dengan adanya buang air kecil ataupun dari yang belakang, ya, ke buang air besar gitu kan, ataupun buang angin gitu kan, ya, intinya ada yang keluar dari kalau bahasa fikihnya kubul dan dubur, ya, kubur dan dubur gitu kan, yang depan sama yang belakang, ya. Kecuali ilal mani, kecuali mani, kalau keluar mani kan harus mandi, ya. Kemudian hilang akal, ya, bisa disebabkan dengan tidur ataupun mabuk dan pingsan dan yang lainnya, pokoknya yang menyebabkan hilang akal, ya, akalnya hilang, atau ada kalanya canda anak-anak kecil ini gitu kan, kalau bahasa Sundanya dibetahkan gitu kan, jadi dibuat kaget gitu kan, ya, dia ketika lupa apalagi sampai pingsan, ya, makanya bercanda memang tidak boleh, tidak boleh berlebihan, ya. Ya, ketika dibuat kaget gitu kan dan dia hilang akalnya seketika dan nanti sadar lagi, yaitu eh, batal wudhunya gitu kan, ya. Jadi hilang akal disebabkan eh, pokoknya lupa gitu kan, ataupun ya gila, ataupun tertidur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bersentuhan ini antara kulit perempuan yang bukan mahramnya, ya, dan tidak ada penghalang ataupun tidak penutup. Nah, berkaitan dengan ini memang uh, ada perbedaan, ya, bahwa ada yang menyebutkan tidak batal, ini adalah Hanafiyah, ya, para penganut dan uh, Imam Hanafi, ya, disebutnya Hanafiyah. Kemudian kalau yang menyebutkan batal, membatalkan wudhu adalah Syafi'iyah sama Hambaliyah, ya.
Di Indonesia kebanyakan yang ini. Ya. Kemudian ada juga yang menyebutkan Malikiyah. Ya batal wudu, tetapi ada apabila menimbulkan syahwat. Eh, ada rasa lah gitu kan. Ya kalau dengan bersentuhan itu. Ya maka ini sebenarnya kalau di Mekah gitu kan, ketika tawaf itu kan berpeluang untuk bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, maka eh, di sini pendapat Hanafiyah ya ataupun pendapat Malikiyah yang dipakai karena agak repot juga kan ketika kita lagi tawaf, ya tawaf kan harus punya wudhu, kemudian penuh bersentuhan bukan dengan yang kalau laki-laki dengan perempuan atau ya karena penuh berdesakan gitu kan harus wudhu dulu, pergi ke tempat wudhu kan jauh dan repot gitu kan. Nah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita ya. Maka di sini ada perbedaan. Ya. Baik. Kemudian yang terakhir ya menyentuh kemaluan, kubul ataupun dubur gitu kan. Ya, dengan telapak tangan atau jari yang tidak memakai penutup walaupun punya sendiri. Ya ini eh, ya buat apa juga gitu kan. Ya. Jadi dalam artian sudah wudhu ya harus harus diperhatikan. Jadi kalau ada yang sengaja, kecuali ada perbedaan juga kecuali tidak sengaja, mungkin ibu-ibu ya lagi apa itu lagi eh, ngacukan ngacukan ngasih pakaian sama anaknya yang masih kecil, masih bayi, tersentuh ibaratnya gitu kan kemaluannya, itu ada yang berpendapat kan tidak sengaja gitu kan. Dan juga ini adalah memakai apa nih tersentuhnya memakai telapak tangan. Ya, kalau bukan pakai telapak tangan ya tidak batal juga. Baik ini adalah yang membatalkan wudhu. Saya kira sudah bagaimana tetap ibu-ibu sahabat semuanya sudah memperhatikan ini semua. Terakhir jamaah semuanya bahwa bagaimana kita berupaya untuk wudhu yang sempurna karena tadi bersih lahir dan batin. Ya, dalam salah satu hadis disebutkan di antara hikmah wudhu ini adalah motivasi bagi kita man tawaddu, siapa yang wudhu wa ahsanal wudhu dan menyempurnakan wudhu. Ya, tadi eh, fardunya diperhatikan juga dengan sunnahnya. Ya, wa ahsanal wudhu menyempurnakan wudhu, memperhatikan fardu dan sunnahnya. Kharajat khotoyahu min jasad, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya. Bahkan hatta takhruju min tahti al-farih, ya, hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Ini kan gambaran karena yang kita basuh itu wajah, ya, seiring dengan membasuh itu semua anggota wudhu, ya eh, turun juga ataupun ya keluar kesalahan-kesalahan bersih, ya. Ini maka wudhu yang sempurna membuat kita bersih lahir dan batin. Ya ini jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan senantiasa kita wudhu yang sempurna, kita betul-betul bersih, suci, ya lahir dan batin. Ya, bagaimana motivasi dalam hadis ini adalah kita wudhu yang sempurna, kemudian keluarlah dosa-dosa dari jasad kita, ya bahkan min tahti al-sfari, sampai seperti gambarannya dari ujung eh, kuku, ya dari bawah kuku ujungnya itu kan. Itu gambaran bagaimana kita wudhu yang sempurna. Demikian semuanya, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah. Terima kasih atas berbagai perhatiannya dan mohon maaf tentunya atas berbagai kesalahan dan kekurangan. Ya, kebaikan adalah yang ada semata-mata dari Allah dan apabila ada kesalahan dan kekurangan semata-mata kehilapan saya sendiri. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Taib atas kajiannya dan juga informasinya dan juga tadi ilmu yang sudah dibagikan, Masya Allah.
Baik, Ustadz, karena hari ini nggak ada Mbak Berta, Ustadz. Mbak Berta absen dulu karena ngurusin suaminya yang katanya sakit batuk. Entah corona, entah apa, tapi katanya sih negatif, Ustadz. Jadi kita doakan saja semoga suaminya Mbak Berta, juga Mbak Berta sendiri juga ikut sehat walafiat ya, Ustadz ya. Amin, Baik, amin. Ustadz, kita langsung aja masuk ke tanda tanya, ke pertanyaan. Tanda tanya, tanda seru, titik koma. Ada. Ke pertanyaan, Ustadz. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, boleh langsung saja bisa lewat chat juga kalau mau. Tapi Ustadz ini ada pertanyaan titipan. Pertanyaannya itu Ustadz adalah apakah benar Ustadz kalau habis wudhu kita tidak boleh mengeringkan dengan handuk? Nah, gimana nih Ustadz? Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Teh. Saya menanggapi pertanyaan yang barusan. Boleh dikeringkan, cuma eh, apa namanya, istimewanya ataupun sebaiknya tadi berdasarkan eh, keterangan hadis yang paling awal gitu kan, bahwa itu nanti tergantung dengan sisa air wudhu gitu kan. Nah, dengan sisa air wudhu hadis yang pertama tadi, keutamaan wudhu ya, bahwa nanti sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudhu. Nah, karena sisa air wudhu, maka siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahmu, maka lakukanlah. Nah, jadi kalaupun dikeringkan, ya wudhunya sah dalam artian tidak menjadi batal. Cuma berdasarkan faidah dari hadis ini, ya memang itu masuknya kepada ya tadi memanjangkan cahaya dalam artian ya dibiarkan bagusnya memang. Dan di antara kita ya saya kira saya pun ada kalanya dikeringkan, ada kalanya tidak. Ya tergantung kondisinya. Kalau memang keadaan dingin kan, ya memang kita langsung keringkan gitu kan. Daripada apa tuh bahasa Sundanya ngahod-hod gitu sampai gemetaran gitu kan. Maka dikeringkan. Ya, saya kira ini adalah keutamaannya tadi dalam hadis tadi bahwa itu kan ada bahasa sisa air wudhu berarti kan dibiarkan begitu saja ya dibiarkan begitu saja jadi bagusnya memang berdasarkan keterangan itu adalah dibiarkan tidak usah dikeringkan tapi kalaupun dikeringkan ya itu tidak membatalkan wudhu ya wudhunya tetap ya tadi dilakukan ketika sempurna ya sempurna wudhunya sampai berdoa jadi silahkan itu pilihan, tapi berdasarkan keterangan yang tadi memang itu bagusnya memang tidak dikeringkan. Tapi sekali lagi tergantung kondisinya. Jadi kalau membuat kita berabe itu kan malah ya dikeringkan saja. Itu teh. Baik Ustadz, atau nuhun pisan. Semoga sudah cukup jelas ya bagi yang menanyakan tadi titipan. Jadi memang sesuai kondisi ya Ustadz ya. Kayak misalnya kita lagi sholat bareng-bareng misalkan di mall kan ada masjidnya, ada musolahnya Ustadz ya. Kalau nggak dikeringkan mungkin kan juga dari segi higienis ya Ustadz ya. Basah-basah kena orang atau yang berikutnya yang Iya pakai betul. juga jadi basah gitu kan nggak enak. Jadi sesuai kondisi ya Ustadz ya. Seperti itu. Baik. Pertanyaan berikutnya tadi datang dari Ibu Idar yang sudah melambaikan tangan sejak tadi. Mangga Bu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Begini Ustadz, pertanyaan saya biasa tidak membiarkan air keran itu terbuang begitu saja. Jadi saya tampung dengan ember. Jadi antara waktu saya mencuci muka kan air leding itu tetap masuk ke dalam ember gitu. Terus ya kena percikan juga dari waktu membasuh wajah atau muka itu, apakah air itu boleh dipakai kembali untuk wudhu, Ustadz? Begitu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah waktu berdoa sesudah wudhu harus mengangkat tangan, disunahkan mengangkat tangan atau tidak? Begitu, Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ida. Yang pertama itu sisa air wudhu dinamakan dalam fikih itu adalah musta'mal. Jadi air sisa dan itu untuk dipakai bersuci lagi tidak boleh gitu kan. Tidak boleh walaupun pendapat ada yang berpendapat bahwa boleh di apa? Boleh di bahasa Sundanya dikobok gitu kan
eh, apa bahasa Indonesianya. Jadi langsung ke wadahnya itu adalah ukuran kalau dalam fikih 2 kula. Jadi besar itunya tempatnya itu kan. Tapi kalau kalau air bekas wudhu itu kan juga ada pendapat bahwa walaupun itu banyak ya, kalau bekas wudhu itu tidak bisa digunakan lagi. Ya tadi kecuali kecuali banyak gambaran banyak mungkin seperti wudhu di kolam ataupun di laut gitu kan, itu kan tentunya sisanya kan menyatu lagi jadi banyak lagi gitu kan. Nah, kalau itu bisa dipakai lagi karena menyatu dengan yang lain. Kalau dari keran kemudian di apa Tampung eh, ember gitu. tampung pakai ember ya kan, segede-gedenya juga ember paling berapa liter gitu kan. Itu yang kita ketahui memang masuknya ya kepada itu pembahasan tentang mustakmal. Jadi bekas bekas air wudhu gitu kan. Jadi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini memang kemarin menarik juga, itu ada yang apa berpikir bagaimana sisa wudhu ini ya bermanfaat gitu kan. Kemarin saya ada yang memberitahu apa namanya gitu kan. Jadi bagus itu kan. Jadi kan sisa wudhu tidak tidak bisa dipakai itu lagi ya buat suci lagi itu kan. Digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi secara bersuci ya karena air air juga kan kita mengetahui ada suci dan mensucikan, nah itu. Jadi kalau secara suci ya air itu suci dalam artian kalau mungkin mohon maaf ada yang mau minum dari air bekas wudhu ya bisa diminum gitu kan. Ya tapi tidak mensucikan. Jadi tidak tidak apa tidak membuat kita suci ketika dipakai untuk berwudhu. Yaitu namanya dalam fikih saya ketahui adalah mustakmal. Jadi bekas bekas wudhu itu adalah tidak mensucikan. Ya, tadi kalau banyak ya gambarannya menyatu lagi kalau di kolam ataupun di laut gitu kan. Nah, kalau khusus di tampung gitu ya sedikit ya tidak bisa dipakai untuk wudhu kembali gitu kan. Ya, Oke. itu tentang mustakmal. Kemudian eh, terkait dengan doa setelah wudhu itu kan ya memang mengangkat tangan ini adalah bagian daripada etika ataupun adab kita meminta itu kan, meminta karena mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang meminta ya, tapi kalau saya sendiri ketika meminta ya meminta eh, jangankan sama Allah gitu kan berdoa ya, minta sama ayah ibaratnya atau sama ibu ya gitu kan. Eh, Ibu bapak saya sama ya ketika kecil kan minta uang jajan atau apa gitu kan, ketika apa ketika langsung tangannya diginikan gitu kan sebagai isyarat itu lebih lebih apa lebih terasa mintanya dan lebih diperhatikan gitu kan. Ini mungkin bagian daripada rasa saja dan etika gitu kan. Ya tidak diangkat pun ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi memang enaknya kalau saya sendiri ya minta itu ya diangkat tangannya gitu kan. Diangkat tangannya. Ya. Maka ini berkaitan juga dengan ada riwayat bahwa ketika Nabi meminta itu kan tangannya diginikan. Ketika minta dijauhkan, ya bahasa kitanya kan tolak bala gitu kan. Ya, jadi ya Allah jauhkanlah kami dari bencana ataupun apa gitu kan. Ya, dari beberapa riwayat saya mengetahui bahwa tangan Kanjeng Nabi dibalikan begini, seolah-olah menolak gitu kan. Kan ini sebagai apa ya? Isyarat dan juga ya bagaimana etika kita di dalam berdoa ya. Saya sendiri lebih lebih enak ketika sambil mengangkat tangan ya. Kalau berdoa setelah wudhu pun ya saya kira fleksibel, silakan enaknya sambil angkat tangan silahkan, enggak juga nggak apa-apa ya, karena ya pada akhirnya kan Allah mengetahui maksud doa kita itu kan. Ya mungkin kalau yang terbiasanya tidak ngangkat tangan tidak apa-apa juga. Dan tadi mungkin disesuaikan juga dengan ya ketika di tempat yang ramai ya dikhawatirkan menjadi fitnah dengan mengangkat tangan, ya saya kira disesuaikan gitu kan. Ya, ya, takutnya nanti di tempat yang ramai kemudian kita ngangkat tangan dan malah nanti di apa dicurigai itu kan, ya disesuaikan saya kira gitu kan. Tapi kalau kalau memungkinkan di tempat yang ya aman ya ketika dengan mengangkat tangan lebih lebih apa kita lebih apa ya lebih enak gitu kan, ya silakan katakan. Jadi intinya itu kan doa dan Allah memang
Maha mengetahui, Maha mengabulkan, dan bagian daripada etika memang ya mengangkat tangan gitu kan. Nabi mencontohkan dalam doa mengangkat tangan. Ya, itu yang kita ketahui. Terima kasih Ibu Ida Ramangga. Baik, Ustaz. Jazakallah Semoga khairan, ya, jazakumullah, jazakallah Tedini, sama-sama. jazakillah. Baik, Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya Pak Ustadz ya, karena lumayan banyak. Pertanyaan berikutnya ini juga kayak pertanyaan saya juga nih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Taib. Bagaimana cara bersuci setelah haid dan berhubungan suami istri? Gimana sih setelah haid dan berhubungan suami istri? Dan dan apakah ada perbedaan antara keduanya? Nah, maksudnya mungkin mandi mandi sucinya mandi junub atau gitu Ustadz ya kali sama nggak sesudah haid dengan sesudah berhubungan suami istri? Mangga Ustadz Nuhun. Iya, baik. Terima kasih. Mandi ya, terkait dengan mandi nanti ada ini kan kalau wudhu kan menghilangkan disebutnya hadas kecil. Ya, jadi tadi yang membatalkan wudhu tadi itu kan. Jadi itu disebutnya hadas kecil. Hadas kecil itu yang membatalkan wudhu. Ya, ketika wudhu kita harus diulangi atau harus ya dilakukan kembali batal wudhunya tadi 4 pembatalan itu. Nah, kalau habis haid ataupun berhubungan suami istri, nah itu kan disebutnya hadas besar. Jadi itu hal yang mewajibkan kita mandi. Jadi ada dalam salah satu kitab itu ada 6 hal yang mewajibkan kita mandi. Ya, ya tadi diantaranya yang disebut adalah setelah berhubungan badan suami istri, kemudian kalau wanita kan habis haid, habis melahirkan, nipas gitu kan. Kemudian juga orang meninggal, ya itu harus eh, dimandikan. Ya makanya ketika orang meninggal kan kewajiban yang hidup kan memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, menguburkan. Jadi ada memandikan itu mandi besar gitu kan. Ya, mandi besar. Kemudian nah itu saja ya. Jadi apa haid ada di sana, kemudian nifas, kemudian berhubungan, kemudian meninggal gitu kan. Ya itu yang mewajibkan mandi dan diantaranya tadi yang disebut bukan habis haid ataupun berhubungan ya itu sama wajib itu wajib mandi besar ataupun kalau orang Sunda bilangnya adus gitu kan. Adus itu kalau di Jawa kan mandi sebenarnya gitu kan. Dan jadi mandi besar lah disebutnya mandi besar. Kenapa disebut besar? Karena yang membasuh seluruh badan gitu kan sama kepala. Nah, jadi itu yang mewajibkan mandi besar gitu kan. Nah, bagusnya memang diawali dengan wudhu. Ya, jadi sebelum mandi besar itu wudhu terlebih dahulu. Maka nanti kalau kalau ketika wudhu sempurna, kemudian mandinya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, maka tidak usah wudhu lagi. Ya, tapi kalau lagi mandi kan mohon maaf kan di apa tuh di apa digosok-gosok kan seluruh badan. Ya mungkin tadi pembatalan wudhu ya mohon maaf tadi kan mungkin kubul dan dubur kan terpegang lagi ataupun dibersihkan gitu kan kan jadi batal lagi wudhunya gitu kan karena supaya bersih gitu kan ya berarti wudhu lagi nanti di akhir ya. Nah, jadi kalau kalau diawali dengan wudhu, ya memang bagusnya wudhu wudhu dulu sebelum mandi besar itu wudhu, dan kemudian nanti ketika mandi itu ya tadi tidak melakukan pembatalan wudhu, ya jadi tidak usah wudhu lagi gitu kan. Tapi kalau ya tadi digosok-gosok lagi seluruh badan termasuk tadi ya kubul dan dubur gitu kan, berarti kan terpegang dan tadi kalau disebutkan ya batal wudhu ya tinggal wudhu lagi gitu kan. Ya, jadi itu berhubungan badan, kemudian juga haid, yaitu mewajibkan mandi, ya, mewajibkan mandi, ya, itu teh. Baik Pak Ustadz Nuhun. Jadi sama aja Pak Ustadz ya mandinya ya. Niatnya Sama, sama ya, gitu. Mensucikan diri kayak gitu sama aja gitu ya Pak Ustadz ya. Berarti niatnya setelah hubungan ataupun setelah haid ataupun setelah nifas gitu sama aja ya Pak Ustadz ya berarti. iya. Jadi niatnya eh, niat saya mandi besar, ya, kalau setelah berhubungan mungkin setelah berhubungan. Kalau setelah haid berarti niat saya mandi besar setelah haid gitu kan. Jadi kalau niat itu kan sebenarnya apa ya di dalam hati ya.
Maka Hmm. mandi juga kan sebenarnya itu sudah apa ya, ya udah niat gitu kan, mandi itu Hmm. kan. Jadi kan Ya. rukun rukun mandi itu kan dua. Yang pertama niat, yang kedua membasuh seluruh badan kan. Nah Hmm. itu sampai Baik. sampai terbasuh semua. Jadi Baik, niat, Ustadz. kalau kalau Arabnya memang ada itu nawaitul ghusla gitu kan, eh, ba'da itu suci apa, suci setelah haid gitu kan. Tapi ya sekali lagi kalau niat itu kan daripada merepotkan kita kan niat di dalam hati. Ya udah ketika kita mulai apa tuh membasuh apa, kalau mau kepala dulu ya niat saya adus karena habis eh, haid, ya udah jadi. Ya Baik. kan niat itu simple sebenarnya gitu. Ya. Baik, Ustadz. Ustadz, kalau mandi itu bisa menggantikan wudhu nggak sih? Soalnya banyak orang di Perancis itu yang mereka sudah mandi dianggapnya sudah menggantikan wudhu gitu loh, Ustadz. Jadi mandi junub, misalkan mandi bersih gitu, Ustadz ya. Buat mereka itu sudah menggantikan wudhu katanya. Bener nggak, Ustadz? Beda kan ya, apa gimana, Ustadz? Non. Kalau secara ini, secara apa, besar dan kecil ya, besar dan kecil itu otomatis yang kecil itu sudah tercover sama yang besar. Nah kalau secara perhitungan ya kan, secara perhitungan sudah tercover. Tapi Hmm. kalau lihat ya tadi, kalau wudhu, kalau sebelum itu, kalau sebelum mandi besar itu wudhu terlebih dahulu dan kemudian tidak melakukan pembatalan wudhu, ya tidak usah wudhu lagi, ya tidak usah wudhu lagi ya. Yang berpendapat sudah tercover karena memang tadi yang dibasuh itu secara anggota badan ya sudah tercover kan semuanya. Wajah kan, wajah, kemudian eh, sama kepala ya sudah terbasuh semuanya. Bahkan kalau tangan bukan cuma sampai sikut lagi kan, sudah ke sini gitu kan. Kaki juga sama gitu kan. Nah, kalau secara membasuh anggota badan gitu kan, ya sudah termasuk memang itu. Secara apa tuh? Secara membasuhnya itu kan. Ya, Baik. saya kira terkait dengan ini ya yang kita ketahui ya ada perbedaan. Tapi untuk lebih hati-hatinya ya tadi mungkin bisa wudhu terlebih dahulu dan tidak melakukan pembatalan, maka nanti di akhir tidak usah wudhu lagi. Baik, Ustadz. Cukup jelas. Baik. Nuhun, Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, datang dari Teh Neti. Assalamualaikum, Teh Dina, Pak Ustadz. Mau nanya, kalau saya merasa wudhu saya sempurna, tapi secara fisik ternyata kurang sempurna, bagaimana kasus seperti ini? Secara fisik kurang sempurna. Maksudnya gimana nih, Teh Neti? Bisa diperjelas? Nah, mungkin Pak Ustadz ngerti kali pertanyaannya. Mungkin wudhunya sempurna, tapi secara fisik kurang sempurna. Cara fikih Bukan katanya fisik ya, Vicky. fikih. Oh, Vicky. Ih, aing mah makanya pakai kacamata. Aduh. Iya, bener. Secara Vicky. Iya, benar, Pak Ustadz. Nah, silakan, Pak Ya, Ustadz Nuhun. iya. Gimana teh punten itu lagi? Pak Ustadz sama kayak saya nih kayaknya. Jadi, bagaimana kalau, saya bentar pakai kacamata lagi deh. Bagaimana kalau saya merasa bahwa wudhu saya sempurna, tapi secara fikih ternyata kurang sempurna. Bagaimana kasus ini, Ustadz? Iya, jadi wudhu itu tadi kan dirasakan sudah sempurna, ya, dirasakan sudah sempurna. Jadi sempurna wudhu itu tadi itu adalah terkait dengan membasuh, ya. Jadi kalau wajah sempurnanya adalah dibasuh ukuran wajah, kemudian tangan sampai sikut, ya, paling ya dilebihkan sekitar dua jari itu kan. Kemudian kaki sampai mata kaki, kemudian kepala sempurnanya adalah semuanya diusap begini, itu kan, kepalanya. Nah itu secara fikih itu sempurnanya, ya. Jadi eh, kemudian tadi mengusap itu semua, ya kan, kita alhamdulillah ini punya telapak tangan. Jadi digosok-gosok itu semua. Jadi bukan cuma kalau, maka terkait memang kayaknya sepele, ada kalanya saya sudah sempurna wudhunya. Tapi padahal juga kita harus mengetahui ada di akhir itu ada eh, hadis terkait dengan membasuh
ini membasuh kaki gitu kan. Nah, dalam hadis Rasul itu disebutkan ada yang celaka dengan membasuh kaki dalam artian tadi tidak sempurna basuh kakinya. Mungkin ya tadi tidak disela-sela gitu kan. Ya kan ada kalanya males. Uh, ada kalanya mungkin anak kecil saya pernah melihat gitu kan. Ya wudhunya dia di kolam yang banyak airnya, kemudian pas kakinya mohon maaf tidak disela-sela, cuma dicemplungin bahkan sambil kayak itu mungkin karena gila bola gitu kan, kayak nendang bola gitu kan ke air gitu kan. Nah itu salah satu yang mungkin ada kalanya memang kita sudah merasa sudah sempurna, tapi di sisi lain ya itu intinya mungkin sampai kalau Sundanya kan sampai walatra di sela-sela gitu kan, tangan kemudian wajah betul-betul digosok-gosok gitu kan, kaki juga sama gitu kan. Nah jadi kalau di keran ya, kalau makanya harus hati-hati juga jangan sampai ada yang membuat air itu menghalangi kulit gitu kan ya. Jadi ketika pakai keran juga apa namanya sempurnanya adalah digosok-gosok ini ya. Memang ketika mungkin cukup dikucurkan gini ya mungkin juga ya sudah apa terbasuh semuanya, tapi memang sebaiknya tadi digosok-gosok ya, itu termasuk pada wudhu yang sempurna kan, karena dikhawatirkan ada yang tidak tersiram gitu kan. Nah kalau digosok-gosok ini kan kita yakin gitu kan. Nah itu jadi digosoknya namanya digosokkan ya, kan digosok kemudian wajah juga sama ya, karena memang alhamdulillah kita punya apa tuh, punya punya tangan. Karena saya melihat kemarin ada yang tidak punya apa tuh, tidak punya tangan kan, wudhunya ya kan dikocorkan gini, mohon maaf ke apa, ke keran kan ya. Jadi karena memang dia tidak punya telapak tangan gitu kan. Kalau kita kan alhamdulillah, jadi itu termasuk wudhu yang sempurna ya, di sela-sela. Kalau kalau wajah ya diusap gitu kan, kemudian juga ini juga digosok-gosok tangan, juga kaki gitu kan, kepala juga sama gitu kan. Nah jadi itu wudhu yang sempurna gitu kan. Nah, jadi kalau secara ayat tadi yang dibaca memang cuma 4 itu ya ketika wudhu ya kan. Nanti kan ada pengganti wudhu ya kan, namanya tayamum. Kalau tayamum kan tidak seperti anggota wudhu kan, cuma wajah saja sama telapak tangan gitu kan, kaki tidak gitu kan. Nah, kalau wudhu ya sempurnanya tadi membasuh 4 anggota badan itu tadi yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu. Diawali dengan niat dan diakhiri ataupun itu semua dengan tertib itu kan. Itu mungkin yang saya tanggapi dari pertanyaannya. Mudah-mudahan eh, sesuai dengan yang dimaksudkan. Baik Ustadz, atur nuhun, semoga cukup jelas buat Teh Neti. Pak Ustadz, jadi kalau kaki itu harus digosok-gosok juga gitu ya Pak Ustadz ya? Kan soalnya saya kalau misalnya wudhu baru ngeh juga ya, maksudnya kan di keran gitu Pak Ustadz ya. Jadi Ya, sama saya tuh dikucurin di sampai mata kaki gitu Pak Ustadz gitu. Karena kan kita di bak ya, gitu ya, kan. Jadi oh, ini harus digosok-gosok juga gitu Pak Ustadz. ya. Ya secara Gitu ini ya. dikocorin aja udah sah sebenarnya. Cuma Hmm. sempurnanya tadi dalam hadis tadi kan di apa, di sela-sela ya, di sela-sela itu sama dengan tangan kan gitu. Karena dikhawatirkan ada yang apa tuh, ada yang tidak masuk gitu kan. Apalagi kalau kaki kan memang akhir, jadi mungkin terburu-buru. Ya. Jadi itu saya memahami ada hadis itu. Jadi hati-hati dengan tumit, katanya dalam hadis itu kan tumit gitu kan. Tumit. Jadi maksudnya memang di akhir kan mungkin kita ada kalanya terburu-buru gitu kan. Maka kalau kita yakin sudah terbasuh semuanya, ya udah sah itu sebenarnya wudhunya. Cuma tadi kan ada wudhu yang sempurna. Nah, sempurna jadi betul-betul memang digosok-gosok sama dengan tangan ini kan, ke kaki juga gitu kan. Hmm. Menggosok kaki saya kira sudah ininya sudah terbiasa dan bisa dipahami. Ya, jadi tidak usah dicontohkan saya mengangkat kaki ke kamera deh. Sama aja dengan tangan begini. Baik Ustadz, ya jadi perhatian juga ini buat saya, benar juga Ustadz. Jadi buat ke anak-anak saya juga biar saya kasih tahu. Jadi lebih hati-hati gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, Karena kan hudu juga kan memang sempurnanya sholat itu dimulai dari hudu ya Pak Ustadz ya. Jadi biar lebih hati-hati lagi. Baik.
Nun, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya datang dari Teh Dewi. Teh Dewi menanyakan seperti ini. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Teh Dini. Mau tanya kalau wudhu hanya membaca niat wudhu saja, nawaitu wudhu liraf Liraful lirafil hasil hadasil asghari. asgori farda lillah ta'ala. Sudah termasuk sahkah atau perlu membaca semua doanya satu persatu? Gimana nih Pak Ustadz? Saya malah biasanya malah pakai bahasa Indonesia. Soalnya ngajarin ke anak-anaknya pakai bahasa Indonesia Ustadz itu. Gimana Ya Ustadz? itu tadi nawaitu itu kan niat ya. Nawaitu kan niat saya wudu gitu. Nawaitul wudu'a artinya niat saya wudu. Lirafil hadasil asgori menghilangkan hadas kecil. Ya tadi hadas kecil sesuatu yang mewajibkan kita wudu. Lirafil hadasil asgori fardholillahi ta'ala karena Allah itu kan sama dengan sholat kan niatnya fardholillahi ta'ala. Itu adalah lafal niat ya dibacakannya ketika kita membasuh awal muka itu kan nawaitul wudu'a itu masuknya niat, lafal niat. Kalaupun tidak hafal, tetapi kita ketika membasuh muka itu sudah diniatkan, ya Allah niat saya wudhu, ya niat saya wudhu tadi untuk sholat atau menghilangkan hadas, ya. Jadi udah sah wudhunya karena itu niat, itu lafal niat. Jadi bisa dibantu dengan itu, ya. Nah kalau di apa di Al-Quran tadi itu kan intinya adalah rukun wudhu itu membasuhnya. Ya, tadi kan membasuh wajah, kemudian eh, tangan sampai sikut, kemudian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki. Di hadis tadi yang Utsman riwayatkan juga sama Rasul seperti itu. Ya, jadi sampai tiga kali. Memang tidak diriwayatkan doanya. Nah, memang ada doa itu ya dari para ulama, orang-orang soleh yang bagaimana ketertautan mereka dengan Allah itu begitu begitu dekat gitu kan. Maka ada doa di sana. Ya, kalau hafal bisa dibaca doa itu. Tidak hafal pun ya sudah sah wudhunya. Karena tadi inti dari wudhu adalah tadi yang dibasuh anggota wudhu itu gitu kan. Ya, kalau hafal ya tinggal dibaca. Karena kalau kita telaah ya doa-doa yang dibaca ketika wudhu itu kan intinya bagaimana minta kebaikan intinya. Ya, minta kebaikan. Tetapi doa-doa itu pun karena ada disebut nama-nama Allah, itu harus diperhatikan juga ketika kita wudhunya di tempat wudhu, ya itu bisa agak dilafalkan gitu kan. Kalau tadi wudhunya di tempat yang ada WC-nya, ya lebih selamatnya memang tidak dilafalkan, sama dengan Bismillah tadi gitu kan. Ya, kalau kita ya saya mungkin membaca doa yang biasa dibaca sama kebanyakan gitu kan di sini itu kan. Tadi itu adalah nawaitul wudu'a itu kan eh, niat itu kan niat ya. Niat wudhu dilafalkan itu untuk membantu sebenarnya gitu kan. Kalau menurut mazhab Syafi'i kan itu termasuk sunnah. Poinnya di sana adalah membantu sebenarnya gitu kan. Karena kalaupun tidak dilafalkan kan niat di dalam kolbu gitu kan. Ya, jadi membantu itu kan nawaitul wudu'a. Kemudian itu ketika membasuh wajah kan salah satu doanya adalah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajah saya ketika nanti ada wajah di akhirat itu yang putih bersih dengan yang hitam legam, yaitu karena perbuatan dosa gitu, yang hitam itu. Nah, makanya dengan wudhu tadi nyambung dengan apa keterangan yang berseri-seri itu. Nah, itu ketika tangan juga sama. Ya, tangan di antara doanya adalah Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya berikanlah nanti kitab saya uh, dari sebelah kanan dan berikanlah hisab yang mudah, hisaban yasira. Karena nanti di akhirat itu ketika itu kan isyarat ketika bukunya diberikan dari sebelah kanan itu tandanya isinya baik gitu kan. Ya, sama saya kira dengan gambaran di dunia kan. Makanya kita ngajarkan kepada anak kecil ketika dikasih sesuatu kemudian diambil sama anak kecil itu sama anak kita ibaratnya yang masih kecil pakai tangan kiri kan kita tahan gitu kan tidak berikan terus pakai tangan kanan gitu itu kan gambaran ya jadi nanti di akhirat itu yang diberikan buku catatan hisabnya dari tangan sebelah kanan ya nah sebaliknya yang ketika sebelah kiri Allahumma la tu'tini kitabi bisimali ya ya Allah jangan kau berikan kitab nanti dari sebelah kiri au min wara'i dhahri atau dari belakang gitu kan ya
Kemudian ketika kepala juga sama. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar. Ya Allah, ya haramkanlah eh, rambut saya dan kulit saya dari api neraka itu kan. Nah, itu kan doa itu kan. Kemudian telinga juga sama. Allahumma sma'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah kami kepada kebaikan. Ya. Karena memang ada kalanya kita rumahnya dekat masjid, kenceng dengar adzan tapi seolah-olah tidak mendengar adzan gitu kan. Tapi ya kita ingin telinga ini betul-betul Allah menjaga telinga kita ketika ada panggilan kebaikan kita bersegera. Intinya ke sana. Kemudian kaki juga sama. Ya Allahumma sabit qadami gitu kan. Ya Allah, tetapkanlah kaki saya gitu kan bersama orang-orang yang soleh. Nah, itu kalau dibaca ya silahkan kalau sudah hafal. Tapi tadi ketika di wudunya di tempat yang ada WC-nya, ya, tempat buang air besar, buang air kecil, ya mungkin sebaiknya tidak dilafalkan karena ada nama-nama Allah di sana gitu kan. Allahumma Allahumma gitu kan. Nah, jadi tapi kalaupun tidak hafal, yang penting itu tadi anggota badannya. Karena nanti orang yang tidak hafal dengan orang yang mengucapkan atau cukup di hati saja sebenarnya tidak kelihatan juga ya. Jadi kita wudhu baca doa dan tidaknya itu tidak kelihatan gitu kan. Jadi memang kalau berdasarkan membasuh memang dalam wudhu itu kan kepada membasuhnya gitu kan. Beda dengan sholat ya. Kalau sholat itu kan ada rukun qauli sama fi'li ya. Apalagi sholat yang jahar, yang maghrib ya, kalau tidak bisa Fatihah ya kan ketahuan diam gitu kan ya, apalagi jadi imam gitu kan. Nah, gerakannya sempurna. Nah, kalau wudhu memang membasuh atau dalam itu gerakan atau ia membasuhnya. Jadi kalau sudah hafal doa yang tadi, intinya doakan sesuai anggotanya tadi, bagaimana kita minta kebaikan lah dengan wasilah wudhu kepada Allah. Kalaupun belum hafal tidak dibaca itu secara membasuh, eh, sudah sah wudhunya. Tadi yang penting 4 anggota badan itu dibasuh, diawali dengan niat. Ya, tadi yang disebutkan nawaitul wudhu itu kan itu lafal niat gitu kan. Intinya niat saya wudhu menghilangkan hadis kecil, intinya ke sana. Dan semua itu dilakukan dengan tadi tertib ya. Jadi wajah dulu, jangan sampai pas apa pas mau wudhu mentang-mentang kakinya kotor, kaki dulu gitu kan, nggak bisa, harus tertib gitu kan. Ya, itu urutannya harus tertib. Walaupun ya ada pendapat yang ya yang membolehkan, tapi itu lemah ya. Sebaiknya kita tertib saja gitu kan, karena bagian daripada rukun wudhu. Itu yang saya ketahui Allah banget. Baik Ustadz, atur nuhun. Terima kasih Ustadz. Ustadznya ada pertanyaan. Saya borong aja Ustadz ya. Mungkin jawabnya singkat aja, mengingat waktu juga. Pertanyaan yang pertama Ustadz, mungkin Ustadz jawab aja boleh atau tidak gitu ya. Apakah sah wudhu tanpa busana? Sah kah Sah. Ustadz? Iya. Sah, baik. Bolehkah wudhu dengan menggunakan gayung? Atau kan katanya nabi-nabi pakai apa tuh Ustadz? Jadi lupa namanya. Yang Mbak Berta berikan kepada Ustadz juga. Oh itu kok jadi lupa ya. Oh, saya juga jadi lupa kumahanya atau itu usia Namanya mood. Mood, ah iya mood ada tuh. muda Mood, ya itu ya, ya. namanya mood. Kan kecil Ustadz. Boleh kan Ustadz? Jadi ditakarin gitu Ustadz. Iya, boleh. Jawabannya boleh. Ya kayak Family 100 ini ya teh. Benar. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz. Bagaimana dengan para wanita yang menggunakan hijab katanya Ustadz pada saat mereka wudhu dan wudhunya itu dicampur gitu Ustadz di masjid yang mana wudhunya dicampur laki dan perempuan. Jadi kan katanya mengusap tadi yang mengusap apa namanya rambut itu kan Kepala. sunnah ya Ustadz kan. Bolehkah hanya istilahnya nih Ustadz saya nih kalau lagi banyak orang gitu saya cuma giniin air doang gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Nuhun Ustadz. Iya. Baik, terima kasih. Terkait wudhu wanita di tempat umum, ya ini kalau lebih amannya, ya bisa wudhu di tempat yang tertutup. Berarti bisa di toilet, di WC, ya kalau memungkinkan. Kalau memang di tempat umum itu supaya terjaga, solusinya adalah bisa ke toilet. Kalau toiletnya bersih gitu kan. Kalau memang kotor ya itu dikhawatirkan banyak najis ya, juga harus diperhatikan. Nah, kemudian terkait dengan mengusap kepala itu kan roksin ya, sebagian kepala. Ya yang kita ketahui memang ketika kondisinya adalah
madorot itu kan dalam beberapa kondisi. Maka dalam fikih juga sebenarnya bukan cuma kepala, itu kaki itu kan. Kaki ada khusus di dalam fikih itu bab tentang mengusap sepatu itu. Ya, mengusap sepatu ada ketentuannya. Sepatu itu harus suci, kemudian juga ada yang mensyaratkan ketika memakainya dalam keadaan suci. Jadi cukup tidak usah tidak usah dibasuh kakinya gitu kan. Eh, itu malah kalau kaki itu malah lebih repot dalam artian kalau kepala kan bisa tidak bisa ini ya. Jadi yang kita ketahui kalau memang kondisinya tidak memungkinkan bisa ini teh bisa eh, kerudung ya di atas kerudung. Nah, kerudung begini. Jadi itu kan kepala dan telinga juga sama di luar berarti di luar itu. Ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk eh, dibuka gitu kan di tempat yang terbuka sekali gitu kan malah dikhawatirkan aurat kita ternampak gitu kan maka yang kita ketahui boleh apa tuh diusap di atas kerudung gitu kan jadi ke sini itu kan kepala nah bahkan ya itu kaki pun ada khusus bab tentang mengusap sepatu gitu ya. Kalau kepala kan kerudung berarti itu kan ya justru kalau kalau kaki malah lebih itu ya karena biasanya kan pakai sepatu ya pakai sepatu gitu kan saya kira sama gitu kan dengan itu dengan kerudung itu kan jadi diperbolehkan ya, ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk membuka kerudung gitu kan ya bisa diusap di atas kerudungnya itu kan dan ngusapnya juga yang penting air di ke tangan gitu kan ke telapak tangan kemudian airnya juga tidak tidak banyak dalam artian agak dikeringkan kemudian baru jangan sampai airnya ditumpahkan ke kepala itu kan jadi repot juga gitu. Baik, itu yang Baik, kita ketahui. iya, baik Ustaz Atul Nuhun pisan. Sepertinya apa sudah cukup jelas ya. Mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya bisa nanti dikirimkan lewat pesan-pesan khusus, bisa di Facebook, bisa di Instagram, atau bisa juga di grup nanti ya. Kalau memang ada pertanyaan lainnya mengenai seputar hudu. Baik Ustadz, Alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara, Ustadz, penghujung kajian. Hatur nuhun pisan atas segalanya, Ustadz. Mangga Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan, kemudian menutupnya dengan doa. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya yang dirahmati Allah untuk kita kajian hari ini. Mudah-mudahan eh, sebenarnya ini adalah rutinitas ya, rutinitas yang kita lakukan wudhu itu ya ada yang sejak kecil sudah terbiasa ya tapi jangan sampai nanti ada ketika yang ditanya sholatnya kenapa sholatnya cepat sekali saya kan sudah terbiasa dari kecil sudah lancar gitu kan jangan sampai seperti itu jadi wudhu pun sama saya kira ini kan rutinitas ya, harapannya dengan kita terus mengkaji ya kita terus belajar mudah-mudahan tadi kan ada wudhu yang sempurna dalam artian mungkin bahasa lainnya adalah yang berkualitas mudah-mudahan aktivitas rutinitas ibadah yang kita lakukan semakin hari semakin berkualitas kesimpulannya itu Amin. karena pada akhirnya nanti amalan yang akan kita bawa dan pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah di surat Al-Mulku ayat yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Semua kita membawa amal yang berkualitas, yang sempurna. Jadi tidak dilihat banyak sedikitnya sebenarnya, tetapi sesuai atau berkualitas atau tidak. Makanya kesimpulannya adalah sekali lagi mudah-mudahan aktivitas, rutinitas ibadah yang kita lakukan semakin hari semakin berkualitas dengan adanya kajian dan kita tentunya sama-sama dalam mengamalkan kebaikan ini. Kita sama-sama akhiri dengan doa, mudah-mudahan harapan, cita-cita, niat baik kita Allah kabulkan dan mudah-mudahan keluarga kita, diri kita dan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cintai, kerabat keluarga terdekat, tetangga dan kaum muslimin, muslimat pada umumnya, mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan,
keberkahan dan kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wardi Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. حمدا ناعم حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك. اللهم تقبل منا يا رب إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا رب. Ampunilah atas kami semua. Wala hamman illa farajta. Wala maridan illa syafaita. Siapapun yang sakit ya Rabb, keluarga, sahabat, kami semua Engkau berikan kesembuhan. Wala maridan illa syafaita. Wala maitan illa rahimta. Yang telah meninggal mendahului kami, keluarga, sahabat, orang tua, tetangga kami Engkau berikan rahmat ya. ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رحمة الله. Ya Allah, kami semua tentunya memiliki hajat keinginan. Mudah-mudahan Kau kabulkan ya semua dengan pengabulan yang mudah dan mudah ya. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma rahmataka narju ya Rabb, kami semua mengharapkan rahmat darimu. Allahumma rahmataka narju fala taqilna ila nufusana tarfata ain wa aslih lana sya'nana ilaha illa anta ya Rabb. Mudahkanlah, perbaikilah urusan kami semua ya Rabb. Wa aslih lana sya'nana ya rabbal alamin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Demikian teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah berada pada akhir kajian kali ini dengan tema wudhu. Mudah-mudahan tadi penjelasan Ustadz Aib bisa membawa ilmu yang baru bagi kita, bisa membuat kita memperbaiki juga mungkin kekurangan-kekurangan, memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih pada Teh Alfi yang sudah ngebantu jadi moderator. Jadi apa Alfi namanya kalau kayak gitu ya? Yang megang-megang inilah host sama YouTube-nya. Terima kasih juga untuk tadi Teh Maya yang untuk tadarusannya. Saya mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu di kajian minggu depan. Kajian minggu depan insya Allah nanti akan dibawakan oleh Dokter Ica. Dokter Ica akan membawakan temanya yaitu emang masalah ada. Nah, jadi nanti kita dengarkan minggu depan ya seperti itu. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Turun pisan Ustaz Taib.